Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hosina, NIM terakhir 041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian customer service. Customer service berasal dari dua kata, yaitu customer yang berarti pelanggan dan service yang berarti melayani, pelayanan. Urut dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Keterampilan Melayani Nasabah Bank menyebutkan istilah customer service mengandung arti melayani nasabah, di mana untuk bidang bisnis secara umum diartikan sebagai melayani pelanggan. Sedangkan menurut Kazmir dalam bukunya Etika Customer Service memberikan pengertian secara umum setiap kegiatan yang dipertunjukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah, seperti itu. Jadi pengertian customer service adalah sebuah unit kerja yang bertugas melayani nasabah atau calon nasabah. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan informasi dan layanan jasa yang tujuannya untuk memberikan kepuasan nasabah dan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah, seperti itu. Yang kedua yaitu fungsi customer service. Fungsi customer service di sini ada 8. Yang pertama yaitu front line officer. Keberadaan customer service berada di bagian depan suatu bank, maka customer service menjadi cerminan penilaian baik atau buruknya pelayanan suatu bank. Pelayanan yang dilakukan oleh customer service dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap layanan yang diberikan oleh bank. Yang kedua yaitu liaison office. Customer service adalah suatu aparat yang menjadi perantara antara bank dan nasabah. Orang pertama yang dihubungi oleh nasabah adalah customer service, baik untuk meminta informasi maupun untuk melaksanakan transaksinya. Yang ketiga yaitu pusat informasi. Customer service adalah satu-satunya personil yang dengan mudah dihubungi oleh nasabah pada kesempatan pertama. Maka petugas customer service menjadi pusat dan narasumber informasi-informasi mengenai produk dan jasa bank. Oleh karenanya dituntut mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup baik mengenai bisnis perbankan. Yang keempat yaitu sales. Customer service berfungsi sebagai penjual produk dengan menjual berbagai produk yang ada di bank, seperti berbagai jenis tabungan giro, deposito, kredit, serta mengetahui keluhan dan keberatan nasabah. Yang kelima yaitu servicing. Sesuai dengan fungsinya, customer service atas nama bank penerima dan menyambut baik kedatangan nasabah. Selanjutnya akan mengerjakan kebutuhan nasabah sampai ke seluruh transaksinya dapat dirampungkan. Yang keenam yaitu konsultan. Dalam melayani nasabah tidak jarang pula aparat customer service dengan bekal pengetahuan dan wawasannya yang bijak sehubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan nasabah. Jadi kadang-kadang customer service itu dimintai pendapat oleh nasabah, seperti itu. Yang ketujuh yaitu pembinaan nasabah. Permasalahan pembinaan nasabah baru sosialisasi. Seorang petugas customer service adalah akun asisten atau pembina bagi setiap akun atau rekening nasabah non-kredit. Hal ini merupakan perpanjangan dari pengembangan fungsi kedua yaitu liaison office. Yang ke-8 yaitu penanganan masalah. Unit customer service apabila dalam operasionalnya nasabah tidak puas karena terdapat ketidakcocokan atau ketidakkesepakatan, komplain dan lain-lain sebagainya, maka tepat apabila orang pertama kali yang dihubungi oleh nasabah adalah customer service. Customer service dalam hal ini dituntut tidak saja dapat menangani keluhan, akan tetapi juga diharapkan dapat memecahkan masalah dengan baik sebagai troubleshoot. Selanjutnya yaitu tanggung jawab customer service. Tanggung jawab customer service di sini ada 6. Yang pertama yaitu pengenalan nasabah. Yang kedua yaitu pelayanan nasabah. Yang ketiga yaitu kerahasiaan bank dan nasabah. Yang keempat yaitu kebersihan dan kerapian ruang kerja. Yang kelima yaitu keamanan alat-alat identitas
customer service seperti user ID, password, anak kunci, dan laci seperti itu. Yang keenam yaitu kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk menjadi customer service. Untuk menjadi seorang customer service maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu persyaratan fisik. Seorang customer service harus memiliki ciri-ciri fisik yang menarik seperti tinggi badan yang ideal dengan berat badan. Misalnya wanita itu idealnya tingginya yaitu harus 160. Tidak harus, tapi biasanya 160 dan laki-laki itu 165. Juga harus memiliki wajah yang menarik dan menawan. Petugas customer service harus memiliki jiwa yang sehat. Artinya seorang customer service harus sehat jasmani dan rohaninya. Yang kedua yaitu persyaratan mental. Di sini persyaratan mental berperilaku yang baik seperti sabar, ramah, dan murah senyum harus dimiliki oleh customer service. Customer service juga harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, tidak minder, punya inisiatif, teliti, cermat, rajin, dan sebagainya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu persyaratan kepribadian. Syarat lain customer service harus memiliki kepribadian yang baik seperti murah senyum, sopan, lemah lembut, dan simpatik seperti itu. Dalam melayani nasabah, kesan pertama yang mengesankan perlu ditonjolkan oleh customer service. Juga harus mampu mengendalikan diri, tidak mudah marah, dan juga tidak terpancing untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif. Yang keempat yaitu persyaratan sosial. Persyaratan sosial customer service harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, bijaksana, memiliki budi pekerti yang luhur, pandai bergaul, dan lain-lain seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Hulida, NIM terakhir 009. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang apa itu teller dan tugas teller serta bagaimana penampilan teller. Kemudian langsung saja, teller adalah petugas yang bekerja di bank atau karyawan bank yang mempunyai tugas utama yaitu melayani transaksi penerimaan atau pembayaran tunai kepada nasabah. Teller merupakan salah satu jabatan yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan transaksi keuangan dengan nasabah di counter money. Kemudian teller juga merupakan petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat. Tugas seorang teller adalah banyak sekali tugas dari seorang teller ya. Yang pertama, saya sebutkan beberapa tugas dari teller. Yang pertama yaitu memproses atau melaksanakan transaksi tunai dan non-tunai, termasuk warkat-warkat sesuai batas wewenangnya. Kemudian yang kedua, seorang teller yang baik harus datang tepat waktu, sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik, seperti alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu, pulpen, dan lain sebagainya. Jadi tugas seorang teller yang kedua itu harus tepat waktu. Kemudian yang ketiga, jika ada nasabah ingin store atau tarik tunai, maka teller wajib menghitung uang, mengkonfirmasikan jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan nasabah, kemudian melakukan pembayaran non-tunai atau tunai kepada nasabah yang bertransaksi non-tunai atau non-tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi di sistem komputer bank. Setelah selesai proses setor atau tarik tunai, teller wajib memberikan slip kwitansi kepada nasabah dan menandatanginya sebagai tanda pengesahan.
Kemudian yang selanjutnya, tugas dari seorang teller adalah melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar. Jadi tugas seorang teller itu memang harus benar-benar teliti dan harus mempunyai sifat yang ramah kepada nasabah. Kemudian yang selanjutnya adalah menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan sharing password dengan pegawai lainnya. Yang selanjutnya adalah menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban pemakaian terminal komputer. Itu adalah beberapa tugas dari seorang teller. Untuk selanjutnya, syarat untuk menjadi seorang teller. Di sini saya akan menjelaskan syarat secara umum, yaitu saya akan menjelaskan 3 syarat. Yang pertama yaitu harus mempunyai sikap ramah dan sopan. Jadi sikap ramah dan sopan diperlukan oleh seorang teller karena seorang teller adalah seorang karyawan bank yang berinteraksi langsung kepada nasabah dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada nasabah. Kemudian selain ramah dan sopan, teller juga harus mempunyai skill yang teliti dan sabar. Yani teller itu harus mempunyai skill yang teliti karena tugas seorang teller adalah menghitung uang, kemudian mencairkan cek dan lain sebagainya. Jadi seorang teller itu diperlukan ketelitian dan juga diperlukan kesabaran agar tugasnya terjalan dengan baik. Kemudian syarat yang ketiga itu good looking atau penampilan yang menarik. Jadi apakah teller itu harus cantik dan tampan? Tentu saja tidak. Seorang teller itu yang diharuskan adalah bukan cantik dan tampan, akan tetapi berpenampilan menarik, yaitu harus rapi dan lain sebagainya. Nanti saya akan menjelaskan tentang penampilan dari seorang teller, baik dari pria maupun wanita. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang wewenang dari seorang teller. Di sini saya akan membahas 4 wewenang seorang teller. Yang pertama yaitu menerima setoran baik tunai maupun non tunai dari nasabah untuk diproses sesuai permintaan nasabah. Kemudian yang kedua, melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan nasabah sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank. Yang ketiga, memproses penukaran uang kecil dari nasabah. Kemudian yang keempat, melakukan verifikasi terhadap nasabah dengan melakukan pengecekan pada dokumen atau formulir sesuai dengan kebijakan dan sistem dari prosedur bank. Kemudian yang selanjutnya, penampilan dari seorang teller. Apakah penampilan dari seorang teller itu penting? Sangat penting sekali karena teller itu langsung berhubungan dengan nasabah. Citra yang ditampilkan oleh seorang teller mencerminkan citra diri perusahaan, sehingga seorang teller bank harus mencerminkan seseorang yang profesional karena bank adalah bisnis kepercayaan. Berikut adalah penampilan dari seorang teller. Penampilan dari seorang teller pria. Yang pertama, yaitu menggunakan seragam yang sesuai dengan ketentuan bank, antara lain kemeja lengan panjang, menggunakan dasi, name tag, bukan celana jeans, dan celananya pun tidak kumal, tidak kusut, dan tidak ada noda. Jadi memang dipastikan penampilan seorang teller itu harus rapi dan juga harus bersih. Kemudian yang kedua, rambut pendek, yaitu tidak melebihi kerah baju dan tersisir rapi, serta jika menggunakan cat rambut dicat dengan warna hitam. Yang ketiga, menggunakan sepatu formal berwarna hitam, model pantopel, tidak tercium bau badan dan juga tidak tercium bau mulut. Kemudian yang selanjutnya,
kuku terpelihara pendek dan bersih jika menggunakan aksesoris yaitu berupa jam tangan dan maksimal 1 cincin. Kemudian untuk teller wanita, penampilan dari seorang teller wanita yaitu sama dengan yang laki-laki, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan bank, yaitu rok, blus, dan blazer serta name tag. Kemudian rambut kering tersisir rapi, dan juga penampilan yang selanjutnya yaitu merias wajah menggunakan bedak dan lipstik dengan warna yang tidak mencolok. Kemudian jika menggunakan jilbab, maka disesuaikan dengan warna blus dari yang ia pakai, atau warna rok atau warna apapun yang senada dengan yang ia pakai, baju yang ia pakai. Kemudian menggunakan sepatu formal juga berwarna hitam, pantopel dengan hak minimal 3 cm, kemudian maksimal 7 cm, dan juga tidak tercium bau mulut dan bau badan. Kemudian yang terpenting juga kuku terpelihara dengan bersih, dan jika memakai kutex atau pewarna kuku yaitu menggunakan warna yang soft, misalnya seperti coklat muda, pink, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon diluruskan, dan juga jika ada pertanyaan saya pasrahkan kepada moderator. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mar'atus Soliha, NIM terakhir 137, akan menjelaskan tentang account office. Account office adalah aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas, khususnya yang menyangkut bidang marketing dan juga pembiayaan. Sistem account office ini memiliki peranan yang sangat besar karena peranannya dalam menghubungkan antara bank dengan nasabahnya. Tugas account office ini dimulai dari mencari, menilai, mengevaluasi, dan juga mengusulkan proposal pembiayaan nasabah. Dan tidak berhenti di situ saja, account office juga harus tetap membina nasabahnya agar mampu mengembalikan dana yang telah dipinjam kepada bank. Bisa dikatakan account office ini seperti konsultan bagi bank. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa account office adalah seorang aparatur manajemen yang bertugas mencari, menilai, mengevaluasi, dan mengusulkan pembiayaan nasabah kepada bank. Selanjutnya, peranan dan fungsi account office. Sebagai bagian dari personil bank, account office memiliki peranan yang sangat penting. Di sisi lain, account office dihadapkan pada target pencapaian bank. Di sisi lain, account office harus menjaga nasabah agar senyaman mungkin dalam menggunakan produk yang digunakan. Pada dasarnya, peran seorang account office adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola account seorang account office berperan untuk membina nasabah agar mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai personil bank. Yang kedua, mengelola produk seseorang. Account office harus mampu menjembatani kemungkinan pemakaian berbagai produk yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Yang ketiga, account office sebagai mengelola kredit. Seorang account office berperan untuk melakukan pemantauan atas peminjaman yang diberikan kepada nasabah, agar nasabah selalu memenuhi komitmen atas pinjamannya. Untuk melaksanakan ini, seorang account office harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis nasabahnya. Yang keempat, yaitu mengelola penjualan. Seorang account office pada dasarnya merupakan ujung tombak bank dalam memasarkan produknya. Maka seorang account office juga harus memiliki salesmanship yang memadai untuk dapat memasarkan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, mengelola profitability. Seorang account office juga berperan dalam menentukan keuntungan yang diperoleh bank.
Dengan demikian, ia harus yakin bahwa segala hal yang dilakukan berada dalam suatu kondisi memberikan keuntungan kepada bank. Cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.